Sebelum kita mulai, pastikan kamu simpan video ini agar tidak lupa. Karena bisa jadi, satu share darimu menjadi sebab seseorang memperbaiki sholatnya, dan pahalanya terus mengalir untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan sholat sebagai tiang agama, penyejuk hati, dan penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita tata cara sholat dengan sempurna, hingga tak ada satu gerakan pun yang luput dari tuntunan. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat adalah ibadah yang sangat agung. Ia bukan sekedar gerakan badan, tetapi pertemuan ruh dengan Rabb semesta alam. Karena itu, Islam mengajarkan adab dan batasan-batasan dalam sholat. Salah satunya adalah tentang gerakan yang dapat membatalkan sholat. Hari ini kita akan membahasnya, agar sholat kita lebih terjaga dan tidak sia-sia. Pertama, gerakan banyak dan berturut-turut tanpa kebutuhan yang mendesak. Para ulama menjelaskan bahwa gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, dilakukan terus-menerus, dan bukan bagian dari sholat serta tidak ada kebutuhan syar'i. Misalnya, seseorang menggaruk kepala sekali atau membetulkan peci, itu tidak membatalkan. Namun jika ia bergerak berulang-ulang, berjalan ke sana kemari tanpa kebutuhan, bermain-main dengan pakaian, atau sibuk dengan sesuatu secara terus-menerus, maka itu bisa membatalkan sholat. Ukuran banyak biasanya dilihat dari kebiasaan umum. Jika orang yang melihat dari jauh mengira dia tidak sedang sholat karena terlalu banyak bergerak, maka itu termasuk gerakan yang membatalkan. Kedua, bergerak dengan sengaja melakukan aktivitas di luar sholat. Misalnya, sengaja makan atau minum saat sholat, walaupun sedikit. Jika dilakukan dengan sadar dan sengaja, maka sholatnya batal. Begitu juga jika sengaja berbicara dengan kata-kata yang bukan bagian dari bacaan sholat. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa dalam sholat tidak boleh ada perkataan manusia biasa. Ketiga, tertawa terbahak-bahak. Jika seseorang tertawa hingga mengeluarkan suara dalam sholat, maka sholatnya batal. Adapun tersenyum tanpa suara, maka tidak membatalkan, tetapi tentu mengurangi kehusyuan, karena sholat adalah momen serius antara hamba dan Allah. Keempat, bergerak membelakangi kiblat dengan sengaja. Menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Jika seseorang dengan sengaja memalingkan seluruh badannya dari kiblat tanpa uzur, maka sholatnya batal. Namun, jika hanya menoleh sedikit karena refleks atau kebutuhan ringan, tidak sampai membelakangi kiblat, maka itu tidak membatalkan, meskipun sebaiknya dihindari. Kelima, melakukan gerakan yang menghilangkan bentuk sholat, seperti meloncat-loncat tanpa alasan, berlari, atau melakukan aktivitas yang jelas bukan bagian dari sholat. Intinya, jika gerakan itu membuat bentuk sholat hilang, maka sholatnya tidak sah lagi. Namun perlu dipahami, tidak semua gerakan membatalkan sholat. Ada gerakan yang diperbolehkan jika ada kebutuhan. Misalnya, menggendong anak kecil, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Atau membunuh hewan berbahaya, seperti kalajengking jika mengancam. Atau maju sedikit untuk merapatkan shaf. Semua itu tidak membatalkan karena ada kebutuhan. Saudaraku, masalahnya seringkali bukan gerakan besar, tapi gerakan kecil yang dilakukan berulang-ulang karena hati tidak khusyuk. Tangan sibuk membenarkan lengan, kaki bergeser tanpa perlu, mata melirik kemana-mana. Ini mungkin tidak langsung membatalkan, tetapi bisa mengurangi pahala secara besar. Sholat yang sempurna bukan hanya sah secara hukum, tapi juga hidup secara ruh. Karena itu, sebelum sholat, siapkan diri. Matikan gangguan, jauhkan ponsel, tenangkan hati, hadirkan kesadaran bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Jika hati sudah hadir, badan pun akan lebih tenang. Ingatlah, setiap gerakan dalam sholat memiliki makna.
Takbir mengangkat dunia dari hati. Ruku melatih kerendahan diri. Sujud adalah puncak kedekatan. Maka jangan rusak keindahan itu dengan gerakan sia-sia. Semoga Allah menjaga solat kita. Semoga setiap rokaat menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga solatnya dengan penuh khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.